Iya, em, saya dari private sector, dulunya juga sebetulnya penggiat kreatif. Jadi sejak awal saya pulang dari Amerika di tahun 2002-2003, itu sangat giat sekali aktif di dunia desain, terutama untuk produk desain. Karena memang background saya seorang product designer dari Art Center College of Design di Pasadena. Memang langsung terjun ke dunia furniture pada saat itu. Nah, dan terus mengikuti bergulat di sana selama berapa tahun gitu kan, sampai juga turut giat waktu itu sama papa saya ya. Memang kita ada juga kegiatan event organizing untuk furniture dan craft industry. Dulu kita punya show namanya Furnicraft gitu, jadi saya juga terlibat di sana. Juga sering bekerja sama dengan pemerintah pada saat itu. Kebanyakan memang di Kementerian Perdagangan sama Perindustrian pada saat itu ya. Jadi kita bawa kontingen ke ke luar negeri, organize pameran internasional di China, di Amerika, di Eropa gitu kan. Saya mungkin banyak waktu itu selain kegiatan furniture building brand sendiri, aku Punto waktu itu yang juga banyak membawa nama Indonesia di dunia internasional, terutama di Jerman pada waktu itu, dan Eropa lah terutama ya. Jadi trying to establish brand kita, tapi sembari juga kita membawa teman-teman dari Indonesia juga gitu ya. Nah itu berlangsung sampai akhirnya saya terlibat bersama partner saya sekarang gitu ya. Ada satu opportunity masuk ke dunia kreatif industri yang mungkin sedikit berbeda waktu itu di dunia kreatif anak muda gitu ya. Dan waktu itu ada opportunity untuk membuat yang sekarang dikenal sebagai Bright Spot Market. Nah dari Bright Spot Market setelah itu menjadi sebuah fenomena fenomena urban lah ya. Itu kita menjadi The Goods Department di tahun keduanya, sebuah permanen department store yang memang menaungi brand-brand lokal gitu kan, yang juga unggul. Ya kita ingin menaikkan brand-brand lokal ini supaya bisa sejajar dengan brand-brand internasional. Jadi kita selalu pairing gitu, maksudnya dengan ada international brand yang well known gitu misalnya, dengan brand lokal gitu ya, supaya orang itu juga punya rasa memilih itu berdasarkan memang dia suka, bukannya karena dia membela produk lokal gitu ya. Nah itu kita lakukan terus, Bright Spot juga jalan terus, cukup sukses, Good Step juga berkembang. Kemudian saya mendirikan juga yang namanya Industry Makerspace. Di sana kita juga lebih perdalam lagi bagaimana local brand bisa naik kelas gitu kan, terutama dengan memenuhi kebutuhan fundamental, kalau yang sekarang mungkin banyak dikenal sebagai vocational skill gitu ya. Karena saya melihat banyak brand itu yang kadang-kadang mulai brand tapi dia nggak punya skill fundamentalnya gitu. Kayak misalnya mau mulai fashion brand tapi sebetulnya dia nggak punya background fashion, ataupun misalnya dia nggak mengenal industri garment gitu, ataupun ini ya namanya industri yang memang diperlukan untuk menciptakan inovasi gitu ya. Dan saya juga akhirnya turut mendirikan Jakarta Creative Hub sebagai konsultan waktu itu di zaman Gubernur Pak Ahok gitu ya, untuk DKI. Dan akhirnya setelah itu mungkin ya karena memang benang merahnya itu cukup konsisten gitu, selalu dekat dengan local brand ataupun dengan UMKM gitu ya. Akhirnya saya diminta untuk menjabat di Smesco ini gitu mungkin. Oke. Saat pelantikan, Pak Menteri Teten Mas Duki pernah menyatakan bahwa cukup lama untuk mengajak mengajak Bapak gitu kan ke menjadi dirut Smesco. Sebenarnya apa pertimbangannya waktu itu sehingga baru mau? Iya, jujur kata karena saya dari private sector, mungkin juga selalu ada saling memperhatikan gitu ya antara pemerintah dengan private sector, kan itu selalu begitu, iya kan. Nah, daripada saya ada di seberang gitu kan, saya rasa ada gunanya untuk kita juga memahami pemerintahan itu seperti apa, birokrasi itu seperti apa gitu kan. Mungkin kalau
kita ingin membawa perubahan ke Indonesia gitu terutama, apalagi melihatnya dari segi private sector itu kan selalu kan yang begini-gini gitu ya. Wah, kenapa pemerintah nggak bisa gini, nggak bisa gitu gitu ya. Saya sudah coba jalur gitu, misalnya satu dari movement gitu ya, dengan movement brand lokal gitu kan, bersama Bright Spot, Tegus Department, industri gitu ya. Ya, lewat edukasi juga, lewat industri juga sudah pernah gitu ya. Ada satu jalur gitu mungkin yang belum pernah ditempuh gitu. Nah ini jadi akhirnya ya kita lihat apakah ini satu kesempatan gitu kan. Ya saya juga konsultasi gitu pada saat itu, memang kebetulan juga waktunya available gitu ya. Saya juga sudah lebih mengosongkan diri karena pada saat itu ibu saya sedang menjalani pengobatan gitu ya. Sekarang beliau sudah almarhum, tapi ya sebelum dia almarhum itu saya juga udah minta izin gitu bahwa saya coba ya masuk ke pemerintah gitu kan. Ya udah dapat restu ibu, ya udahlah gitu, mau apa lagi gitu kan. Ya, tapi saya pikir di luar itu juga saya merasa saya harus mengkalibrasi diri saya gitu kan, terhadap situasi. Ya misalnya melihat negara ini kenapa ini nggak beres gitu kan, kenapa ini nggak bisa. Nah tapi juga tidak objektif gitu kalau misalnya kita juga nggak ada di dalamnya gitu. Jadi saya pikir dengan masuk di dalamnya ini ya semoga saya juga bisa memiliki pemahaman dan hasil dari kalibrasinya ini bisa berguna gitu ketika nanti balik lagi ke private sector setelah selesai menjabat gitu ya. Jadi ini saya sering bercandanya kayak di S2-in sama pemerintah lah gitu kan. Nggak ada salahnya gitu ya kan. Saling belajar lah. It's a continuous learning process yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi saya rasa ini bukan pengalaman yang ini sangat positif kalau buat saya sih, apalagi pas masuk kemarin juga langsung ketemu sama pandemi, itu luar biasa, suatu pergumulan dan perjuangan yang ya saya sih bersyukur aja gitu. Maksudnya bukan ada kesempatan ya, tapi maksudnya dihadapi dengan situasi atau challenges seperti itu, ya kan kita bakal semakin grow gitu ya sebagai personality maupun juga organisasinya bisa terbantu gitu. Oke, selanjutnya lalu rencana dan target jangka pendek dan panjang Anda sebagai Dirut Smesco itu apa? Iya, ya di awal itu kan saya masuk 2020, dilantik akhir 2019. Ya dari awal saya udah tahu sih bahwa organisasi ini, BLU ini memiliki isu-isu gitu ya, terutama di masalah finansial gitu kan, karena ini sebuah BLU, dia kan tergantung sama yang namanya PNBP gitu kan. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak yang harus dihasilkan sendiri oleh organisasinya ini. Dan memang challenge-nya adalah menuju masa depan gitu, menuju ke era digital. Ini kan organisasinya ini juga badan ini harus bisa transformasi gitu kan, transformasi menuju ke arah digital. Tapi pertanyaannya bagaimana, seperti apa gitu bentuknya, sehingga di awal itu kita giat sekali lah gitu ya, menyusun gitu kan, merancang dengan semua aset dan juga keterbatasan yang kita miliki gitu sebagai sebuah BLU. Tapi melihatnya ya memang sangat positif gitu, bahwa ini bisa memiliki peran strategis di dalam, baik itu untuk kementeriannya terkait ataupun juga untuk UMKM-nya yang kita serve gitu ya. Karena kan namanya Badan Layanan Umum, Lembaga Layanan Pemasaran. Jadi tupoksi kita adalah memasarkan produk UMKM. Tapi untuk memasarkan produk UMKM ini kan nggak sesimpel itu, nggak cuma harus kerja di hilir gitu kan, tapi kerjanya mesti hilirisasi. Ya itu kita sadar betul gitu, dan Pak Menteri juga punya mandat yang sama, punya visi yang sama, sehingga saya juga melaksanakan ini sebagai turunan daripada pesan beliau gitu ya. Dan saya melihatnya sih challenge-nya besar pada saat itu gitu ya. Tapi yang satu yang harus diatur atau dibenahi ya terutama finansialnya, business model sama financial modelnya. Tapi ya waktu itu tiba-tiba baru 3 bulan menjabat langsung pandemi
gitu kan, sehingga kita mengalami gejolak yang luar biasa karena sumber penghasilan PMBP kita itu datangnya dari kebanyakan pada saat itu sebelum kita rubah masih dari event, dari penyewaan tempat gitu kan. Sehingga ini harus dirubah dari pengelolaan aset menjadi ya betul-betul pelayanan yang bisa menghasilkan sumber PNBP baru gitu kan. Bentuknya seperti apa ya itu yang kita rancang sekarang, sehingga di tahun 2020 itu memang terus terang yaitu mitigasi lah ya. Kita terpuruk juga sama seperti industrinya juga, kita juga terpuruk, sehingga pelayanannya juga mungkin bukan berkurang, tapi kita harus ganti. Sehingga kita langsung go digital, pada saat itu kita melaksanakan banyak webinar gitu ya, sekaligus juga pelan-pelan transformasi secara fisik gitu dengan keterbatasan yang ada, tapi kita nggak pernah absen melayani UMKM gitu. Pada saat itu kita bahkan cukup, ya boleh bilang cukup rajin ya, hampir sehari satu webinar gitu kan selama 2020. Itu ada, kalau dilihat di YouTube kita Smesco Indonesia itu ada semua historicalnya bahwa kita hadir di masa pandemi walaupun secara digital gitu kan. Pelan-pelan infrastrukturnya kita benahi, kita juga menyusun ekosistem yang nantinya yang sekarang ini sudah terbangun gitu setelah hampir 2 tahun gitu kan. Ya itu challenge yang luar biasa di tahun 2020, di tahun mitigasi. Di tahun 2021 itu kita menyadari bahwa ini harus menjadi tahun kolaborasi. Nah inilah makanya kita menjalin kerjasama, KSM, KSO, MOU juga banyak, PKS juga terbentuk gitu ya. Sehingga kita menjalankan program-program ini bersama mitra-mitra stakeholder kita yang share juga visi-visi kita gitu kan. Nah di tahun depan, di tahun 2022 ini menjadi tahun transformasi. Kita akan menjalankan program-program yang sudah kita canangkan di 2021, kita kolaborasikan ini. Nah ini harus jalan gitu, harus jalan dan harus menghasilkan. Beberapa sudah terwujud, beberapa sudah terlaksanakan, tapi kita ingin 2022 ini menjadi satu ledakan baru gitu kan, untuk organisasinya, badannya juga termasuk untuk industrinya sih, untuk UMKM-nya juga gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, sebenarnya kelebihan dan kekurangan UMKM kita dari segi pemasaran, terus produknya, manajemennya itu apa sih Pak? Bukannya kekurangan sih, sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan UMKM sepenuhnya gitu ya, karena kondisi dari ekonomi kita memang menghasilkan outcome yang seperti itu gitu ya kan, di mana peta atau demografi daripada UMKM-nya memang ya 99% mikro, hanya 1% gitu yang betul-betul bisa kita bilang bahkan sebagai bisnis gitu kan, dan orang-orang yang di dalamnya mungkin ya punya sifat yang lebih entrepreneurial gitu kan. Selain itu ya di bawahnya 99% ini mungkin karakteristiknya lebih subsisten gitu kan, untuk menghadapi tantangan ekonomi ya mereka berusaha gitu kan, tapi kan sebetulnya bukannya mereka berusaha untuk menciptakan misalnya menjadi unicorn gitu ya kan. Ya ada mungkin berapa persen dari itu yang akhirnya nanti graduate, naik kelas gitu kan, sehingga mereka bisa menjadi beberapa yang kita lihat sekarang sebagai usaha menengah atau kecil atau bahkan bisa menjadi besar. Tapi dengan adanya demografi yang 99% mikro ini, challenge-nya kan menjadi ya bagaimana menangani begitu banyak 60-an juta lebih gitu kan, ini bisa kita naik kelaskan gitu kan. Nah ini dari sinilah kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran, dan saya juga bersyukur Pak Menteri juga punya pemikiran yang luar biasa ya, mengenai how to handle gitu ya kondisi seperti ini. Yang ini memang harus lebih low touch, yang ini mungkin lebih high touch gitu kan. Artinya kan penerapan kebijakannya harus berbeda, programnya juga harus berbeda, pelaku yang mendampingi, yang melatih juga harus berbeda gitu ya kan, karena challenges-nya lain, challenges-nya berbeda sekali gitu, yang di lapangannya nanti ketemunya juga dengan ya market yang lebih demanding kalau yang 1% ini gitu ya, yang usaha kecil dan menengah. Dan jujur kita mungkin sebagai LLP, sebagai Smesco ini lebih cocok kita fokus di yang 1%. Walaupun yang 1% ini bukan berarti kita meninggalkan yang 99%, enggak.
Tapi yang 1% ini harus kita grow. Ya, tengahnya ini harus kita besarkan supaya nanti dia menjadi gerbong baru gitu kan. Kalau kita mau spend uang, tenaga, energi di 99% ini, yang pasti organisasi ini nggak akan kuat, nggak akan cukup, kementerian pun juga nggak akan bisa gitu kan. Makanya kenapa UMKM itu nomenklaturnya ada di semua kementerian gitu kan, dan programnya ada di seluruh instansi di pemerintahan kita gitu kan. Ya ini menjadi tanggung jawab bersama. Cuman memang ada mandat dan juga ada keinginan untuk orkestrasi dan ininya ini harus bisa dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan di sini juga Smesco kita memikirkan caranya bagaimana nih kita bisa nge-lead gitu kan, melit tapi bukan dengan spend anggaran yang berlebihan gitu kan. Oleh karenanya dengan kesadaran itu pula, ya keterbatasan itu kita membuat program-program yang memang, nah judulnya adalah Spark gitu kan. Spark itu kan artinya percikan. Jadi kita berharap dengan program kita yang walaupun kecil, anggaran juga minim gitu ya, atau banyak kolaborasi dengan orang, tapi kita bisa menghasilkan inspirasi gitu kan, inspirasi spark gitu kan, yang nanti bisa diikuti atau dicontoh gitu, menjadi teladan oleh UMKM yang lain gitu kan di mana-mana. Nah nantinya kita mau masukkan program-program pelatihan pendampingan dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Mungkin itu dasar pemikiran ya, dasar pemikiran kenapa Smesco melakukan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Kalau dari berdasarkan UMKM kita sebenarnya berpotensi untuk mendunia nggak sih Pak? Kalau dilihat dari sisi ekspor kan baru 14% tuh menyumbang untuk pendapatan ekonomi. Iya, ya masalah go global ini kan nggak sesederhana itu ya. Gitu ya. Maksudnya jadi kemarin saya juga baru pulang dari Bali, diskusi sama seorang investor yang mempunyai keinginan untuk membawa Indonesian brand untuk go global, gitu kan. Challenges-nya itu lebih besar daripada yang kita kira gitu. Jadi banyak brand yang sudah besar pun itu juga sebetulnya masih jago kandang gitu kan. Ketika kita bicara global penetration, it's a totally different story gitu. Jadi saya sih merasa sebelum kita bicara go global, kita bicara dominasi lokal dulu ya gitu ya. Itu aja PR-nya belum selesai gitu maksudnya. Ya oke, fine, kita punya banyak unicorn sekarang misalnya. Kita punya banyak startup yang berpotensi menjadi unicorn gitu kan. Tapi kan kita juga bicara mengenai berapa ratus juta penduduk Indonesia yang masih belum memiliki lapangan pekerjaan yang standarnya baik gitu kan. Itu bagaimana real sektor ini gitu kan. Dan bagaimana kita bisa mengangkat mereka juga, jangan mereka sampai tertinggal gitu kan. So marketnya masih luas, dan market potensi untuk UMKM ini naik kelas menjadi usaha kecil, terus kemudian menjadi menengah menjadi besar, itu aja belum beres gitu. Jadi menurut saya itu dulu sebelum kita bicara global penetration, dan setelah itu baru global domination gitu kan, atau global positioning lah ya. Kalau domination itu kayak misalnya K-pop itu kan butuh 20 tahun gitu. Itu aja dengan dukungan yang luar biasa dari pemerintahan Korea Selatan gitu kan. Nah kalau kita mau ke arah sana bisa, tapi ya artinya ini harus integrated, harus consolidated effortnya, sehingga sama-sama kita ke sana. Nah challenges-nya karena kita ini nggak homogen gitu kan, kita sangat Bhinneka Tunggal Ika, ya ada positifnya tapi juga ada challenges-nya gitu kan. Semuanya ini memiliki keunikan masing-masing, bagaimana menggerakkan, karena ini cari nomenklatur atau benang merahnya ini sulit sekali. Indonesia design gitu, Indonesian food gitu, Indonesian fashion gitu, itu nggak ada yang bisa merepresentasikan gitu kan. Nah untuk go global itu harus ada archetype gitu kan, harus ada karakteristik gitu yang memang bisa jadi unggul dan bisa merepresentasikan kita sebagai negara gitu kan. Nah mau pilih yang mana gitu, ntar kalau pilih yang ini, wah ntar ada yang suara-suara yang lain gitu kan. Kita mau angkat yang ini, wah susah juga gitu kan. Oleh karena itu ya kita melihat ya ini harus ada kesepakatan bersama gitu kan, sebagai as a nation gitu ya. Seperti misalnya ini mungkin juga banyak yang nggak tahu,
Seperti pemerintah Thailand itu menciptakan, kalau bahasa saya malah lebih ekstrim, mengarang. Pad Thai. Itu Pad Thai nggak ada tadinya, tapi Pad Thai dibuat gitu kan, di engineer untuk menjadi national dish gitu kan, sehingga nanti pas kita bawa keluar itu dari mulai ekosistem sampai supply-nya dan lain sebagainya ini bisa terpenuhi. Nah, itu yang kita mau lakukan di Smesco. Makanya kita bikin sebuah tempat namanya Smesco Labo. Jadi kita mau mengarang, ya. Saya nggak ngerti juga kenapa mengarang ini jadi bahasa yang negatif, gitu. Padahal dulu kalau saya waktu SD itu ada pelajaran mengarang. Ya, jadi sebetulnya mengarang itu kan kreasi. Mengarang itu harus kreatif, gitu kan, berimajinasi, gitu. Jadi sebetulnya kita jangan cuman, kalau sekarang mungkin kita lebih mengadopsi aja, gitu ya, mengadopsi budaya lain, terus kemudian mengkalibrasi dia supaya bisa menjadi melokalisasi dia dan mengadaptasi. That's it, gitu ya kan. Tapi saya mau bawa lebih dari situ. Kita harus bisa berkreasi, mengarang, gitu kan, sesuatu yang baru, tapi look and feel-nya otentik, gitu kan. Nah, untuk look and feel-nya otentik itu butuh kreativitas, tapi juga butuh research. Makanya kita bikin sebuah tempat namanya Smesco Labo di basement Smesco. Itu ada food lab, ada fashion lab, ada future garage, dan juga ada maker space, gitu kan. Nah, semuanya bertugas untuk menciptakan future SME itu nanti bentuknya seperti apa. UMKM masa depan itu bentuknya seperti apa? 5 tahun ke depan, nggak usah jauh-jauh, 5-10 tahun ke depan, gitu kan. Dimana kita harus mulai dari sekarang, supaya nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, ini sudah masuk ke dalam budaya kita, gitu kan. Akhirnya diaminkan bersama, dimiliki bersama, sehingga baru ini yang kita bisa punya kekuatan nasional dulu, sebelum kita bawa keluar. Kalau enggak nanti kita mengarang sesuatu gitu, tapi ternyata cuman satu restoran yang ngarang makanan ini nggak kuat. Tapi kalau ada 300 restoran di seluruh Indonesia menawarkan dish yang sama, ya, menu yang sama. Nah, itu baru bisa jadi national heritage, gitu kan. Walaupun sebetulnya mungkin itu baru. Sama saja seperti misalnya kalau banyak kan omongan kayak misalnya makanan Padang kalau di Padang nggak seperti ini. Nah, iya kan? Warteg nggak ada warteg di Tegal, ya adanya ya warung, gitu ya kan. Nah, ini kan juga karangan satu daerah, sama juga kenapa barbershop. Kenapa sih semua barbershop dari Garut, ya kan, tukang cukurnya, ini kan amin bersama mereka. Kekuatan satu daerah, gitu kan, dikonsolidasikan, diagregasikan, baru dia penetrasi keluar. Jadi sekarang kalau misalnya benchmarknya untuk tukang cukur, itu ada di Garut. Betul nggak? Iya kan? Nah, inilah yang kita harus lakukan as a nation. Benchmark kita nationwide itu ada di mana, gitu kan, dan bentuknya seperti apa. Jadi sebelum masuk ke global, dan ini harus diorkestrasi, harus by design. Siapa yang mendesain? Salah satunya yang harus mendesain itu pemerintah. Makanya saya juga masuk ke sini dan dengan background product design, critical thinking, design thinking, ini kita rancang dong by design-nya ini supaya nanti konvoynya itu bisa terjadi. Kalau terjadi konvoy, baru itu namanya agregasi. Kalau cuman sporadis dan segala macam itu belum teragregate, gitu kan. Jadi fungsi agregator dan Smesco sebagai agregator of enablers atau aggregators of aggregators, gitu kan, baru bisa terlaksana, gitu. Nah, kita memiliki posisi yang sangat strategis karena kita punya endorsement dari pemerintah pusat, gitu kan. Nah, ini yang harus kita pakai. Dan itu juga saya rasa kenapa banyak private sector yang akhirnya ingin bekerja sama dengan kita, karena mereka juga menyadari dengan kesamaan visi yang ada ini, ya kekuatannya bisa jauh lebih powerful, gitu. Seperti itu sih. Selain program Smesco Lab ya Pak ya, peran Smesco itu apalagi Pak untuk membentuk ekosistem supaya UMKM itu bisa naik kelas? Apakah ada program-program yang lainnya? Banyak. Ya kerja back end itu sebetulnya kan kerja yang tidak terlihat ya. Tapi kita memiliki satu ekosistem mulai dari agregasi komoditi, gitu kan. Jadi dari paling hulu. Mungkin kita nggak memiliki perkebunan dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya kementerian lain ya, gitu ya, departemen lain. Tapi kita ada sister company kita, LPDB, itu yang membiayai koperasi. Nah, koperasi itu kan agregator, gitu kan.
Nanti dari koperasi-koperasi yang sudah dibiayain oleh LPDB, itu kita akan carikan demand-nya, gitu. Jadi, nah ini satu ekosistem, gitu kan. Nah, kita carikan jadi dari commodity aggregation dibiayai oleh LPDB, kita carikan demand-nya. Misalnya demand-nya itu ada di sebuah pengolahan yang dimiliki oleh UMKM, gitu kan. Artinya kan dia sudah bisa menikmati komoditas yang sudah dibiayai oleh sister company kita nih ceritanya ya. Nah, dari situ kita juga kasih akses pelatihan dan pendampingan, gitu. Jadi mau itu digital, mau itu pelatihan di tempat atau offline, itu kita sudah lakukan, gitu kan. Nah, pelatihan dan pendampingan ini kita lakukan juga nggak sendiri, tapi kita membentuk sebuah agregator, Spark Campus, gitu kan. Nah, Spark Campus ini gabungan dari enablers yang sudah ada, private sector. Salah satunya yang berdiri di bawah, itu ada kantornya, itu Apindo UMKM Academy. Nah, Apindo UMKM Academy ini kan asosiasi dan teman-temannya gitu kan, ada Top Karir di situ, ada Dewan Serat, ada Daruma, lain-lain lah, banyak gitu kan. Nah, mereka membentuk sebuah akademi. Tapi ada lagi di luar mereka yang juga memang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Nah, kita carikan UMKM-nya, gitu ya kan, dan kita carikan partner mitra-mitra yang memang sudah kita kurasi, gitu kan. Nah, itu pelatihan dan pendampingan, termasuk kita yang lakukan sendiri. Terus ada akses ke pembiayaan, makanya di bawah ada BRI Lounge, ada BNI Expora, gitu ya, yang tadinya nggak berkantor di sini. Dan kita juga bantu bekerja sama dengan mereka membentuk program-program yang sesuai dengan kebutuhan UMKM yang kita miliki, gitu kan, atau yang kita mau serve, gitu kan. Dari akses ke pembiayaan masuk ke akses tuh legal dan lain sebagainya. Kita juga dampingi mereka, gitu kan, untuk BPOM, gitu kan. Ada walaupun sulit ya, gitu ya, tapi kita coba gitu ya, dampingi mereka dan lain sebagainya. Terus untuk halal dan lain sebagainya, itu juga kita punya program seperti itu, bekerja sama dengan kementerian tentunya. Nah, nanti di ujung sini bahkan kita sampai memikirkan akses to investment. Makanya kita bikin yang namanya Smesco Hub Timur, gitu kan. Kalau di Indonesia Timur itu kayaknya narasinya udah harus lebih besar lagi sampai ke investment, gitu, karena ini infrastrukturnya aja masih minim, gitu kan. Kalau di Jawa, di Sumatera itu mungkin udah gampang untuk naik kelas, gitu kan. Tapi kalau yang di timur ini masih sulit untuk naik kelas karena infrastrukturnya juga belum ada, gitu. Nah, oleh karenanya kita juga membuat Smesco Hub Timur itu untuk bisa menyentuh teman-teman kita yang di timur. Seperti saat ini misalnya teman-teman kita sedang berada di Papua, sedang memikirkan roadmap untuk kopi Papua di beberapa tahun ke depan, gitu ya kan. Itu roadmapnya seperti apa, pelatihannya seperti apa, gitu kan. Nah, nantinya ini semua diorkestrasi dan dimoderasi dari Smesco Hub Timur di Bali. Nah, ini pun juga kita desain, kita rancang dari tahun lalu, gitu kan, bahwa kita memiliki kesadaran ini sebentar lagi akan G20. Nah, G20 datang, ini Indonesia harus ready, dan Smesco maunya sudah ready dengan produk-produk yang memang sudah memiliki narasi SDG, ya kan, memiliki potensi yang besar, gitu kan, dan bisa mendatangkan investment, terutama dari impact sama development yang funds yang ada dan akan datang dengan adanya G20 ini, gitu. Jadi kita juga sudah mulai mengarah ke sana, ekonomi lestari, gitu kan, circular economy, gitu, dan hal-hal yang memang sifatnya, nah ini yang semua yang dikarang di Smesco Labo ini. Jadi program-program yang sangat-sangat memikirkan sustainability, gitu kan, karena dunianya akan mengarah ke sana. UMKM-nya juga harus mengarah ke sana, gitu ya kan. Tapi ya kita ciptakan salah satunya ya contohnya ini. Ini adalah sebuah model e-bike kita, e-cargo bike kita, yang kita namakan Spark Bike. Nah, Spark Bike ini sebetulnya adalah sepeda niaga untuk UMKM yang kita desain R&D di Smesco Labo dengan mitra kita di makerspace kita dan di garage kita. Ini sudah dibangun 2, di bawah ada, gitu kan, sudah jalan. Nah, modulnya ini nanti dari mulai modul bagaimana baterai pengisiannya, bagaimana modul-modul penjualannya, deponya seperti apa, akses untuk kepemilikan pembiayaannya, financingnya bagaimana, itu kita pikirkan semua dengan mitra-mitra kita. Nanti ini kita tawarkan ke Pemda. Salah satunya kita sudah MOU dengan Pemda Gorontalo, gitu kan,
untuk bisa nantinya dia mengaplikasikan ini, bisa kan atau tidak? Atau ntar kita bicara misalnya dengan Pemda lainnya, Pemda kemarin kita bicara dengan Labuan Bajo gitu kan. Ini bisa nggak nanti misalnya jadi kendaraan untuk UMKM di sana, atau bahkan untuk menghasilkan membawa transportasi komoditas gitu misalnya dari sana. Kemarin saya juga meeting misalnya dengan Gelora Bung Karno, ya itu BLU juga gitu kan, Pak Dirut di sana juga kita bicara mengenai kolaborasi BLU. Bisa nggak kita bikin prototype, kita bikin piloting di GBK gitu misalnya, 1 depo 6 bike gitu kan, 6 UMKM gitu kan, nanti mereka bisa berjualan di sana, dan kita lihat, kita monitoring gitu kan. Kalau pilotnya ini berhasil, ini bisa diduplikasi di mana-mana. Dan pembiayaannya itu nanti pasti mengiringi gitu kan, karena kan ini sudah ada bisnis model yang teruji. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya mengarang bukan mengarang, tapi membuat bisnis model, ya kan? Jadi dari Smesco Labo nanti keluar bisnis model, nanti ekosistem kita dari mulai pembiayaan, legal, pelatihan pendampingan itu semua menyertai ini, gitu kan, membackup ini, seperti itu, gitu. Jadi sebetulnya bahkan sampai ke regulasinya. Gitu kan, kita coba lobby, kita coba propose gitu kan, bagaimana nanti regulasinya ini harus bisa dibentuk untuk mendampingi ya, supaya ya UMKM-nya bisa naik kelas gitu sih. Nah, selama pandemi ini kan kita belajar bahwa digitalisasi itu penting, Pak ya. Nah, bagaimana peran Smesco supaya UMKM ini bisa melek digital, Pak? Saya rasa itu bukan perannya Smesco ya. Untuk melek digital gitu ya, banyak sekali yang upaya-upaya untuk digitalisasi gitu, tapi kita core-nya bukan di digitalisasi, tapi core-nya kita lebih mungkin lebih kepada literasi UMKM kita gitu, untuk memahami digitalisasi itu penting apa bukan gitu ya kan. Tapi kan hardware-nya kan bukan kita gitu ya, hardware dan segala macam itu bukan kita, tapi kita bekerja sama dengan misalnya MOU dengan Telkomsel gitu kan, MOU dengan siapa lagi untuk digitalisasi. Salah satunya adalah peran digitalisasi kita sebetulnya ini mengenai data. Jadi data UMKM ini harus kita benahi bersama. Ini kementerian juga sama gitu ya. Dan kita ingin menciptakan data yang kuat ini sebetulnya bukan apa-apa, tapi lebih kepada bagaimana ini nanti bisa menjadi aset. Asetnya buat siapa? Untuk UMKM gitu. Karena credit score gitu. Credit score ini penting gitu kan. UMKM ini kan nggak bankable, ya kan? Jadi kita membuat sebuah ekosistem. Sebetulnya ini adalah journey bankability daripada UMKM. Nah, itu peran kita gitu. Jadi maksudnya bukan digitalnya, tapi kita membuat mereka bankable. Nah, bankable tapi dengan misalnya digital enablers gitu kan, supaya nanti adalah rekam jejak digitalnya mereka, misalnya dari POS gitu ya kan, dari misalnya transaksi mereka dan lain sebagainya, itu kan nanti kan jadi credit score, ya kan. Apakah itu bisa dipakai apa enggak? Ya itu nanti kita coba lihat gitu ya. Karena ini kan juga belum beres nih masalah credit score ini kan. Banyak sandbox di mana-mana, ini pun belum terintegrasi. Tapi itu bukannya perannya Kemenkop, itu perannya misalnya Kementerian Telco gitu dan sebagainya macam. Ya, anyway, semua pasti melakukan digitalisasi gitu kan. Kita juga pasti, tapi gaya kita ya berbeda gitu kan. Kita melakukannya dengan program kita gitu. Jadi semua program kita termasuk onboarding itu juga pasti mengarah ke digital onboarding gitu. Sebetulnya bukan apa-apa sih, karena lebih mudah untuk tadi tujuan konvoy itu, ya kan, integration itu, aggregation itu memang harus secara digital. Kalau enggak kan terlalu masif dan terlalu mahal untuk dilakukan. Itu sih sebetulnya tujuannya sih, bukannya untuk hanya digital, enggak gitu. Nah, kalau yang kemarin KRTA itu apa sih, Pak? Apaan? Yang KRTA? Jadi Kerta itu adalah upaya menghasilkan future fashion gitu ya kan. Jadi dari Fashion Lab kita punya ide, jadi saya menggagas satu ide, boleh nggak punya siluet pakaian Indonesia yang baru
gitu ya kan. Boleh nggak kita propose gitu kan ke pemerintah maupun ke masyarakat, bisa nggak kita punya yang tadi saya bilang gitu kan, kesamaan satu benang merah. Bukan berarti pakaian daerah tidak ada lagi ya, pakaian daerah tetap pakaian daerah. Tapi ini ada satu siluet baru yang mungkin semua rakyat Indonesia bisa memakainya. Tapi nanti wastra itu beda dengan siluet ya. Wastranya itu bisa dari wastra masing-masing daerah. Jadi misalnya kalau orang di Batak ya pakai ulosnya, tapi siluetnya sama gitu ya kan. Di Aceh mau pakai songketnya boleh gitu kan, di Jawa pakai batiknya boleh, di NTT pakai tenunnya silahkan gitu ya kan. Nah tapi dari 4 siluet pria dan 4 siluet wanita ini yang kita kerjasamakan dengan mitra kita, perdana kita, itu dari Lakon Indonesia, karena kita merasa dia juga punya visi yang sama gitu ya untuk memajukan budaya kita. Tapi budaya ini juga bisa berarti budaya yang kontemporer. Saya ingin membayangkan misalnya nanti petinggi kita kalau ke luar negeri menghadiri pameran, menghadiri acara-acara kenegaraan gitu kan. Ini ada satu siluet formal gitu kan, yang terlihat Asia, terlihat Indonesia gitu kan, terlihat budaya gitu, bukan Western gitu kan. Tapi sebetulnya bukan pakaian adat gitu. Nah ini kita kasih nama siluet Kerta gitu kan, proyek ini Kerta. Nah seperti itu sih. Jadi ini sebuah upaya gitu kan. Ya belum mencapai tingkat nasional gitu, tapi at least bolanya sudah kita lempar dulu nih, ya kan? Nanti kita lanjutkan dengan program-program. Nah, seperti itu. Sama, ini pun juga sama kan? Urusannya mengenai bagaimana nantinya menjadi public domain. Jadi, R&D-nya sudah kita lakukan, IP-nya itu juga sudah kita secure, gitu kan? Ketika ini didemokrasikan, seharusnya ini tidak menjadi isu IP lagi, karena IP-nya sudah ada di pemerintah, gitu, ya kan? Dan sudah selayaknya pemerintah yang melakukan itu, mengeluarkan biaya, tenaga, dan ini untuk rakyatnya, gitu kan, untuk UMKM-nya. Jadi nanti misalnya Kerta ini kalau populer, bayangkan berapa banyak penjahit UMKM kecil-kecil itu bisa menghasilkan siluet yang sama. Seperti misalnya baju koko lah, berapa banyak baju koko dijual di Tanah Abang? Banyak sekali. Yang ngarang baju koko siapa? Nggak ada yang tahu. Boleh dong, saya ngarang siluet Kerta, gitu. Boleh dong? Boleh, iya kan? Yang nanti kalau ini jadi populer, dipakai sama menteri ini, anu, segala macam, nanti 5-10 tahun ke depan, saya membayangkan, mau kawinan nih, pakai baju apa ya? Kayaknya gue pakai baju Kerta aja deh. Ngerti? Gitu kan, iya kan? Nah, itu akan menghasilkan ekonomi baru, peluang-peluang ekonomi baru. Sama, ini juga akan menghasilkan peluang ekonomi baru, di mana sepeda ini TKDN-nya tinggi, gampang dibuat, karena itu sudah dipikirkan sama kita, blueprint-nya kita kasih, nanti banyak bengkel yang bisa menghasilkan. Silahkan di-copy, silahkan diikuti gitu kan, untuk kepentingan masing-masing, dan tidak akan ada misalnya ya tuntutan IP dan segala macam, karena ini sudah menjadi public domain gitu, open source gitu istilahnya, iya kan. Nah itu pemikiran Smash Collabo gitu. Jadi selain agregasi yang tidak terlihat back end gitu kan, tapi kita juga ingin menghasilkan inisiatif-inisiatif yang nantinya bisa menjadi spark tadi, menjadi percikan-percikan inspirasi yang nanti bisa diikuti oleh UMKM di seluruh Indonesia gitu. Seperti itu sih. Ada nggak Pak ide-ide Bapak yang belum sempat terrealisasikan selain Kertas, selain banyak ya? Saya ingin ada makanan Indonesia yang baru. Itu tadi. Jadi kan kalau di Smash Collabo itu future food dihasilkan dari food lab kita. Ada future fashion, ada future craft seperti apa, ya kan? Future mobility, nih gitu ya kan? EV, electric vehicle gitu dan sebagainya. Nah, yang belum terwujud misalnya contoh Labuan Bajo. Tim kita sudah pernah ke sana, orang Labuan Bajo juga mengakui gitu ya kan, di sana nggak ada makanan daerah, gitu, iya kan? Makanan paling enak di Labuan Bajo itu Italian food, karena banyak orang Italia yang bercokol di situ, orang Perancis bercokol di situ, dia membuka restoran standarnya yang paling internasional. Jadi kalau mau makan paling enak di Italian food di sana kan sedih, iya kan? Nah, bayangkan kalau misalnya kita mendata, oke, nggak mungkin Labuan Bajo nggak punya resources gitu kan. Resourcesnya banyak, Pulau Flores itu kan kaya sekali. Ada spice apa
ada protein apa gitu kan, ada veggie apa, terus kita gabungkan, ini jadi menu apa? Kita ngarang, kita berkreasi. Ikan pepes bajo, tahu lah pokoknya namanya apa gitu, iya kan? Boleh dong? Boleh. Tapi setiap daerah atau kampungnya ini, desanya ini ya harus bisa mengaminkan bersama ini, bahwa ini memang dimakan sehari-hari, sama misalnya seperti saya melihat bagaimana gudeg itu akhirnya jadi makanan nasional. Tahu nggak sejarahnya gudeg? Nggak ada yang tahu. Saya juga mengira-ngira aja. Gudeg itu pasti dikarang oleh seseorang atau ya terjadinya ya organik aja gitu kan. Zaman dulu mungkin di zaman Majapahit kali gitu, atau Sriwijaya, saya nggak tahu lah, nggak Sriwijaya ya. Kan Sriwijaya di Sumatera. Majapahit lah gitu ya kan. Mataram deh gitu ya kan. Ada yang ngarang nih. Ya mungkin pada saat itu pohon nangka banyak. Bener nggak? Ini logika aja ya. Pohon nangka banyak, rakyat miskin, yang pasti gudeg nangka itu bukan makanan dalam keraton. Saya udah cek kok sama abdi dalam kok, ya kan? Karena saya yakin bukan. Sultan pasti ya makanannya mewah gitu. Ini kan bukan makanan mewah, ini makanan rakyat, ya kan? Jadi ini makanan yang dihasilkan oleh rakyat karena pada saat itu ya keterbatasan. Tidak ada sumber makanan lain, jadi dia olah apa yang ada. Mungkin kemungkinan pada saat itu ya buahnya udah selesai dimakan, ini kayak dagingnya bisa dimakan nih. Nah, sekarang nangka itu menjadi substitusi tekstur daging di dunia vegan gitu kan. Ya Indonesia udah ngarang dari dulu kali. Gudeg tuh udah dari dulu gitu maksudnya. Ya kalau sekarang misalnya jackfruit ini menjadi karena fibernya mirip sama daging gitu kan. Ya bayangkan. Nah, Indonesia next-nya harus punya dish-dish, menu-menu seperti itu yang baru. Entar kita namain apa yang baru, terserah gitu ya kan. Tapi ini harus bisa diamini bersama oleh satu region gitu kan, satu pulau, satu daerah. Akhirnya ya ini menjadi tradisi di sana setelah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nggak ada yang inget. Sama seperti misalnya ya tari kecak itu di quote-unquote dikarang gitu kan oleh atau dikoreografi oleh seorang asing, Walter Spies pada zamannya gitu loh, iya kan, boleh lah gitu ya kan. Jadi ya makanya mengarang ini saya ingin saya mungkin mau mulai satu gerakan baru, karang budaya gitu kan. Tapi kata-kata karangnya ini nggak boleh dilihat negatif. Karang ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif gitu kan, imajinatif gitu. Jadi udah itulah, balik lagi lah kayak zaman dulu. Ya kita harus balikin lagi subjek mengarang di Kemendikbud kita, ya kan, di sekolah-sekolah kita, subjek mengarang itu harus ada lagi, gitu kan, karena ini yang bisa menghasilkan inovasi, gitu. Target 2022 apa Pak yang bakal dijalanin? 2022 saya mau fokus di G20 Smesco Hub Timur karena mengintegrasikan 13 Pemda dalam satu kegiatan yang terkonsolidasi itu juga nggak gampang, gitu kan. Itu aja udah pusing, gitu. Itu aja udah capek lah, udah repot pasti. Karena menurut saya momentum G20 ini tidak akan datang lagi, ya kan. Masih lama lah kalau datang lagi. Sehingga kita harus betul-betul memanfaatkan momen ini menjadi satu opportunity yang luar biasa. So saya mau fokus di situ. Oleh karenanya Q1 itu Smesco Hub Timur harus jadi. Saya makanya sering bolak-balik Bali ini karena memastikan bahwa ini Smesco Hub Timur harus jalan. Koordinasi dengan 13 Pemdanya harus jalan, inisiatif di 13 Pemdanya ini juga harus mulai gitu kan. Nanti di November 2022 ini harus sudah terlihat bagaimana bentuknya, inisiatifnya, ekosistem pendukungnya seperti apa sehingga nanti investmentnya bisa datang. Nah, sembari itu kalau yang program ya. Sembari yang sudah ada ini berjalan tentunya, transformasi daripada organisasinya juga berjalan. Kita ingin 2022 ini Smesco di akhir tahun itu sudah sehat, gitu ya, sudah sehat secara organisasi, secara finansial, gitu kan, secara bisnis model, sudah ada pencapaian-pencapaian baru. Jadi transformasi year itu kan, transformation year itu. Sehingga 2023 ya ini kita tinggal meneruskan apa yang sudah kita rencanakan sejak 2020 gitu. Jadi ya memang butuh konsistensi, butuh fokus gitu kan. Dan saya juga nggak mau program-program yang seremonial.
Saya paling anti program seremonial gitu. Kalau nggak ada, belum ada, saya bahkan nggak mau ngomongin. Iya kan? Ya jadi dulu, gitu. Jadi dulu baru, nih loh. Walaupun masih kecil, tapi at least jadi dulu. Dan pilotnya juga sudah kelihatan, gitu kan. Baru bisa kita bicara dengan stakeholders juga lebih enak, gitu kan. Kalau dulu pernah ke Smesco, lobbynya nggak seperti itu, gitu kan. Ya lobbynya seperti pasar lah gitu ya kan, ya buat apa gitu maksudnya. Nah ini kan pelan-pelan, nanti pavilion provinsi juga kita transformasi, gedungnya kita transformasi pelan-pelan gitu kan, karena kita nggak punya anggaran APBN yang besar gitu, kita harus mencari sumber pendanaan dari PNBP kita, dari penghasilan kita, atau ya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan ini kan perlu pendekatan dulu dan lain sebagainya. Jadi ya saya orangnya nggak mau janji banyak-banyak lah gitu. Pokoknya apa yang sudah pernah saya janji sama Pak Menteri gitu kan, bahwa ya intinya nanti Smesco ini harus transformasi menjadi center of excellence dan juga menjadi trading hub yang inilah yang powerful gitu ya, untuk UMKM, berguna lah istilahnya. Sebelumnya ini kan bentuk pelayanannya ya boleh dibilang minim gitu, bahkan dikenal sebagai tempat kawinan gitu, bukannya ruang UMKM atau rumah UMKM, kan begitu ya kan. Saya harap juga dengan adanya transformasi image-nya ini ya di sosial media, di pemberitaan ini juga, dengan makanya kenapa ini terima kasih juga ada interview ini ya, supaya kita bisa sosialisasi lebih banyak mengenai pencapaian kita. Tapi ya saya nggak mau di awal itu kita udah bombardir segala macam mengenai program padahal belum ada. Nah kalau sekarang saya ingin banyak sosialisasi gitu, karena ya sudah ada barangnya gitu kan. Bahkan kayak misalnya contoh, kita punya program dengan Kimia Farma. Jadi BUMN retail Kimia Farma itu sekarang kita masukkan dengan produk-produk UMKM lokal. Sebelumnya nggak ada gitu ya kan. Kita kurasi bersama. Sekarang sudah PO ke-7 kalau nggak salah gitu kan, sudah menghasilkan penjualan 3 miliar gitu kan. UMKM-nya juga bisa melihat produknya betul-betul ada di retailnya. Semoga Kimia Farma juga melihat ada benefitnya. Ini baru sebagian kecil dari total outlet 1.300 yang kita sentuh gitu kan. Bayangkan kalau misalnya 1.300-nya ini betul-betul menyerap produk lokal, ya kan? Mungkin menjadi 30M atau bahkan 300M gitu ya kan. Nah, itu kita jalan terus. Tahu udah konsisten aja, itu diberesin dulu, dijadiin dulu gitu kan. Nggak usah bikin program lain yang macam-macam gitu kan. Ya itu aja dulu. Termasuk fulfillment center kita di lantai 11 dan platform reseller dan dropshipper kita itu jalan dulu gitu ya kan. Fisiknya sudah ada, tapi pencapaian salesnya kan masih minim karena kita masih trial and error, masih pembentukan gitu kan. Tapi kalau itu meledak, penjualan itu termasuk fulfillment kita, reseller dropshipper kita, nah itu menjadi revenue center baru. Nah revenue center ini yang sebelumnya nggak ada gitu ya kan. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Betul-betul efeknya terasa oleh UMKM gitu. Selain dengan Kimia Farma ada lagi Pak? Ya nggak usah banyak-banyak lah gitu, ya kan ya kalau buat saya mah quantity is not the issue ya gitu ya, maksudnya quality aja dulu gitu ya, mencapai itu juga nggak gampang gitu ya, nggak usah banyak-banyak ya, nanti kalau ini berhasil yang lain akan datang gitu ya kan, tapi nggak usah kayak misalnya oh ini karena ya kayak kemarin misalnya kita MOU dengan Accor gitu kan, oke substitusi impor, mereka mau pakai barang UMKM di ininya. Tapi ya karena mereka terdampak dengan bisnis pariwisata yang sedang seperti ini, ya mungkin prosesnya belum terjadi. Tapi karena Kimia Farma ini malah justru mungkin maju karena pandemi, ini terjadi gitu kan. Ya kalau kita ada 10 gitu malah jadi nggak fokus kan, ya kan. Mendingan satu dulu jadi bener, udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak kalau buat saya mah gitu. Yang penting quality gitu kan. Itu sih. Nah terakhir, mungkin ada yang belum saya tanyakan, cuma Bapak ingin menyampaikan, ini sekaligus penutup juga Pak. Enggak sih, kalau buat saya sih intinya saya ingin nanti Smesco bisa berguna gitu kan di kemudian hari untuk terutama yang menuju digitalisasi ya, bahwa lembaganya ini
saya punya visi gitu, punya visi bahwa lembaga ini nantinya bisa memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, setelah kredibilitasnya ini naik, itu kita baru bisa sangat-sangat efektif untuk membantu UMKM gitu. Karena kalau sekarang pun kadang-kadang untuk nge-reach out aja itu sulit gitu. Karena ya kredibilitasnya belum dikenal atau belum dipercaya, belum ada trust-nya itu kan. Tapi kalau lembaga ini sudah ada trust gitu kan antara stakeholders-nya, kita lebih mudah melakukan upaya-upaya untuk kolaborasi, sinergi dan lain sebagainya. Termasuk juga sebetulnya di mata di mata kementerian-kementerian terkait ya, karena kita juga sebagai BLU kita kan juga mereport keuangan kita ke Kementerian Keuangan gitu kan, melalui PPK BLU. Nah di situ pun kita juga harus menaikkan rating kita, menaikkan kredibilitas kita secara finansial sehat, good governance-nya bagus gitu kan. Kita sedang apply untuk jadi zona integrasi gitu kan, bebas korupsi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kan pelan-pelan ya termasuk ya di mata publik misalnya sosial media kita sudah centang biru gitu ya kan, itu kan juga upaya-upaya itu kan kita apply gitu ke Facebook dan lain sebagainya. Sebelumnya nggak ada, kita punya banyak account tapi orang nggak tahu yang mana yang legit gitu ya kan. Facebook kita juga, WhatsApp kita juga sudah centang gitu dan sebagainya, sehingga kita bisa menjadi kredibel gitu. Nah setelah credibility-nya terjalin dan terbentuk, ya baru punya power gitu. Nah powernya ini nanti sebetulnya untuk misalnya ya supaya misalnya produk ke depan, produknya itu mungkin nanti kita ingin ada mereka bangga menjadi binaannya Smesco gitu ya kan, dan ada label dan lain sebagainya bahwa terkurasi dari Smesco itu suatu kebanggaan. Mungkin ya itu legacy yang kita ingin, ya at least kalau saya pribadi saya ingin itu bisa tercapai sih gitu.